Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mind and Brain Indonesia dan masih bersama saya lagi dan lagi dan lagi Firman Ramdhani psikolog. Tapi saya nggak sendirian, masih ditemani oleh rekan jauh saya Mas Insan Firdaus. Halo semuanya, ketemu lagi kita. Kemarin kemana Mas Insan? Kok terputus koneksinya? Biasa, connection problems. Nggak tahu kenapa tuh. Keputus Mungkin di. Belanda udah jelek kali koneksi. Nggak deng. Buat yang baru denger nih, FYI kita lintas negara nih recordingnya nih. Saya di Jakarta, gue di Jakarta, Insan di Amsterdam. Yes, Amsterdam. Thanks luar biasa to ya teknologi ya. thanks to teknologi. Kemarin kita sempat bahas teknologi di sana, canggih, kita pakai juga nih teknologinya nih. Teknologi Zoom. Oke, San, Nah, kita lanjut bahas yang tentang stres kali ya. Oke. Kan kita sebutin podcast kita ini stress one on one. Stress 101. Stress one on one. Jadi nanti akan ada seriesnya. Kita Hmm, telanjangin nih stres ini dari A sampai Z, kaitannya sama apa namanya, health, kesehatan juga apa, mungkin kesehatan juga hmm, kita bisa hmm. breakdown tuh ya. Kesehatan kan macam-macam, ada Ya. imun system, ada di endokrinnya kena, mungkin di macam-macam lah ya. Hmm. Oke, tapi buat rekap, gue coba ngerekap yang diskusi kita minggu lalu. Minggu lalu kemarin sebenarnya. Diskusi kita kemarin bahwa stres itu yang lo sebutin ada faktor pemaknaan. Artinya ketika lo mempersepsikan situasi sebagai situasi yang menekan, mengancam, membuat lo stres, aktif tuh sistem stres lo. Kemarin lo sebut ada dua kan? Ada Ya. saraf otonom atau yang terdiri dari simpatetik dan parasimpatetik, dan juga Ya. HPA axis, hipotalamus pituitary Hmm. adrenal axis. Kemarin lo juga sempat bahas ada kaitannya reactivity dari sistem itu dengan faktor genetik. Lo Ya. juga sempat bahas sedikit mengenai stres kronis dan juga stres akut. Nah, sekarang lo mau bahas yang mana nih di hari ini nih? Ah, kita bahas dua-duanya kali ya. Kita bahas apa sih? Mungkin lebih detail lagi. Akut stres Mm-mm. itu apa? Oke. Terus apa itu yang namanya kronis stres Oke, gitu. buat sebelum kita masuk ke situ, buat orang yang mungkin nggak familiar dengan term-term kesehatan, bedanya akut sama kronis itu apa sih? Itu kan sering kayak Jadi kalau di gangguan yang kesehatan umum sering dipakai juga kan ya? iya, iya, iya. Wah, kalau di stres, akut stres itu adalah biasanya stres yang kita rasakan dalam hitungan menit Mm-mm. atau sampai ke hitungan jam. Misalkan gini, tiba-tiba kita ngerasa, wah, gue dicopet nih, Mm-mm. barang gue hilang. Deg-degan dong, lo stres, lo bete, lo Mm. kesel. Ya nggak? Mm-mm. Eh, Akhirnya berujung misalkan, aduh lo nggak mood ngapa-ngapain. Oke, Mm-mm. itu adalah akut stres. Oke. Tapi kalau besokannya itu masih terpengaruh, lo Mm-mm. masih kepikiran sampai seminggu, 2 minggu, sebulan gara-gara hal itu menjadi kronik, itu menjadi stres yang kronis. Oke. Gitu, lo merasakan hal itu. Atau kalau mau kita dipersimpel lagi, kronis stres, stres kronik itu adalah, gue jadi kebalik, Hmm. kronik stres. Kalau bahasa Indonesia kronis ya, Kronis, kronis. So Inggris lu, kronis. so Inggris. Sebel banget. Heeh. Kronis stres itu Heeh. hal yang kita merasakan stres itu Stres kronis. setiap hari. Stres kronis, betul. Heeh. Kita ngerasain stres itu tapi setiap hari dalam hitungan bulan, bahkan ekstrim ya, dan bisa dalam hitungan tahunan. Misalkan dalam persoalan rumah tangga, kita Hmm. berantem mulu sama pasangan, dan itu sudah terjadi tak bertahun-tahun. Tahun-tahun. Oke. Atau sebagai caregiver. Ngerti Mm-mm. ya, caregiver misalkan ada salah satu anggota keluarga kita yang misalkan punya demensia atau Alzheimer deh, kan kita Tuh. Heeh. mengurus kakek kita atau ibu kita gitu misalkan. Mm-mm. Nah, itu kan ada Stresor lah ya. ada stresornya lah yang dia yang orang itu rasakan selama bertahun-tahun lamanya gitu. Itu namanya chronic stress. Berarti lebih Gitu kepada kan. time frame ya. Kalau misalnya akut tuh yang apa namanya, menit sampai jam yang tadi lu bilang. Kalau yang Yes, yes, yes. kronis, kalau soal intensitas ada bedanya nggak? Misalnya yang Nah, akut, nih, heeh.
Nah, pertanyaan bagus nih, Man. Wih, iya Nah, asik. intensitas itu kan parah ya. Parah, pinter banget. Firman ini pinter banget. Jadi, nah, intensitas itu kan sangat subjektif ya, Hmm. intensitas. Nah, uh, tentunya kalau yang akut stres, intensitasnya nggak terlalu besar ya biasanya. Jadi Hmm. benar-benar yang misalkan Yang ya yang karena akut, yang akut apa yang kronis? yang akut, yang Yang akut. akut. Hmm. Misalkan gara-gara stres macet Hmm. atau gara-gara stres apa namanya lupa makan atau kecapean, stres fisik Kecapean. kan gitu. Itu Hmm. juga intensitasnya nggak terlalu besar. Nah, kalau intensitasnya besar gitu, Hmm. dan itu membekas, itu bisa menjadi kronis. Hmm. Misalkan biasanya kalau intensitas besar itu bencana alam. Hmm. Ya, dalam bencana alam. Pernah ngerasain bencana alam? Dulu gue pernah ngerasain gempa di Jogja Jogja ya, Jogja. 2006 kalau nggak salah. Ya, Hmm. di Jogja. Nah, uh, waktu itu kan sebenarnya stresnya, gempanya kan cuma berapa menit ya, gue lupa. Hmm. Pokoknya dalam nggak sampai 10 menit, nggak sampai 5 menit bahkan, kan Hmm. gitu. Tapi intensitas emosinya tuh bisa besar sekali dan itu bisa membekas. Hmm. Gitu loh. Jadi dia cuma butuh satu kali intensitas, tapi itu bisa dia merasakan prolonged stress namanya, stres jangka panjangnya itu bisa sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Apalagi kalau di bencana itu ada stres apa Traumatik. ya, lanjutan traumatik. Misalkan Hmm. gini, habis gempa tiba-tiba dia langsung kehilangan rumah atau langsung Hmm. kehilangan orang yang disayangi dalam waktu yang sepersekian detik itu bisa intensitas sangat besar. Banyak orang tidak bisa mentoleransi itu, akhirnya menjadi stres yang kronis, prolonged Hmm. stress gitu. Oke. Tapi yang stres kronis juga kadang nggak kita ini, kalau itu intensitasnya udah pasti besar lah ya, Hmm. udah yang benar-benar parah gitu ya. Hmm. Tapi stres kronis juga kadang kita nggak ngerasain bahwa kita tuh memiliki chronic stress. Hmm. Misalkan ya, Hmm. kita punya pasangan yang setiap ketemu berantem mulu, Toxic, atau toxic. WhatsAppan aja berantem mulu, toksik. Wah, sekarang Asik. lagi bahasa itu kayaknya lagi Iya, tren aduh. kan, ya nggak? Kenapa ya? Di sana Nah, ada istilah gitu nggak sih? Ada juga sih. Ada nggak sih di Belanda? nggak Toks. tahu sih, gue nggak pernah ngobrol sampai sedalam itu sih sama teman-teman gue. Terus terus. Nggak sih, biasa aja. Nah, ya tanpa kita sadari kita lebih sering emosinya, lebih sering stresnya setiap hari. Nah, ini Hmm. bisa mempengaruhi juga loh, Man. Kita Hmm. memiliki stres yang kronis tanpa ada bencana, tanpa ada apapun. Hmm. Gitu loh. Nah, itu yang nggak disadari. Coba Oke. ini ukur aja, misalkan gini, dalam seminggu ini, teman-teman yang lagi dengerin ya, kira-kira dalam seminggu ini atau dalam 2 minggu belakangan deh, lebih banyak stresnya atau lebih banyak enggaknya? Hmm. Dan intensitasnya seperti apa? Kalau dalam Gitu. situasi COVID nih mungkin lebih banyak nggak enaknya kali ya. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih, tapi asumsinya adalah, oh ya, sedikit ini juga sih, karena kebetulan dari IPK itu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia juga kan membentuk satgas untuk memberikan free online counseling. Hmm. Ini juga karena banyak demand, kebutuhan bahwa di dalam masa COVID ini karena isolasi ya dan segala macam ya, ini banyak yang membutuhkan konseling. Ya Hmm. mungkin ini bisa menjadi salah satu prediksi bahwa ternyata banyak yang membutuhkan di masa-masa COVID ini sih, Man. Iya, yang Macam-macam kan, yang kayak kekhawatiran apa segala macam ya dan banyak informasi yang lalu lalang kan. mungkin mungkin nanti ini recordingnya kan didengarkan dalam jangka waktu yang lama juga kan. Nah, ini kan tetap ada di internet lah. Ya, Ya mungkin nanti kalau ya. misalnya didengar 5 tahun ke depan, ya sekarang kita recordingnya lagi masa pandemik COVID-19, COVID-19. Ini Yes. di Indonesia udah minggu kedua atau minggu ketiga lah, udah mulai chaosnya. Kayak tadi, by the way gue juga ikut IPK San. Lu ikut? Iya, gue ikut juga, gue sebagai Nah, salah satu konselor juga. iya kayak tadi tuh ada yang gua ketemu, oh, nih telekonseling
Ya, tapi nggak sebut nama di sini. Gue mau share kasusnya aja. Dia kasus sama pasangannya, tapi dia bingung. Ini sebenarnya relate sama COVID apa enggak ya? Eh, apa apa memang gara-gara COVID atau memang guanya sendiri sama dia? Gue bilang bisa jadi pengaruh sama COVID karena ketika lo cemas sama COVID kan artinya membuat lo jadi kalau bahasa ini kan chemical imbalance lah ya. Jadi Ya, membuat lo lebih mudah tertrigger di episode yang lain, di, gitu, di skenario yang lain gitu. Karena sama iya. COVID-nya lo udah stres gitu ya. Jadi di Mhm. situasi yang lain lo lebih gampang ke trigger, which is di dia. Iya, Tapi memang di dia basicnya, karena gue selalu memegang teguh term there's no such thing as ujuk-ujuk lah. Memang dia basicnya punya core belief ini unlovable. Jadi kena banget deh sama pasangannya deh. Jadi lebih oke. lebih sering berantem setelah mulai Apa tuh man? Core belief unlovable. Apa lo punya episode lain tuh gitu man? ya gue belum jelasin tuh di Mind and Brain. Jadi core belief itu teorinya dari Aaron Beck, dari cognitive therapy atau cognitive behavior therapy. Jadi itu layer paling dalam, paling dasarnya dari apa istilahnya belief system lah ya, Belief system. belief system, core System belief. ya. Si Aaron Beck emang agak rese nih, dia bikin teori dia diribetin. Kalau Albert Ellis kan gampang tuh, rasional irasional doang. Kalau Hmm. si Aaron Beck nih bikin nih yang paling dasar itu ada core belief itu kayak basic apa istilahnya ya, basic belief system yang lu pelajarin utamanya ya dari awal-awal kehidupan lo. Dan salah satunya ada 4 ya nggak salah ya. Ada unlovable, ada Tiga unwo- sekarang. 3 apa 4? 3 ya. Unworthy Unlovable, unworthy, sama sama incompetent. inkompeten. Jadi itu akan jadi root irrational thinking lu gitu. Itu akan jadi root lu punya irrational rules apa Ya. rules Ya, yang kaku simpelnya gitu. gini sih. Itu adalah sistem pikiran lo, cara lo berpikir itu dipengaruhi oleh hal itu tadi dari belief Yes. system. Mungkin nanti kita bisa bikin uh, edukasi tentang ini juga man. Yes. Tapi kayak khusus lebih ke belief system dalam aplikasi sehari-hari misalkan atau apapun lah. Nah, Nanti bisa kita bikin lagi. tapi bener gak tuh gue bilang tuh apa bisa jadi dia lebih emosional sama pasangannya karena dia punya basic unlovable plus memang situasi anxious sekarang, situasi stressful sekarang bikin dia jadi Iya, ya, ya bisa bisa jadi man. Jadi karena tadi yang gue bilang barusan sebelum ini, gue bilang kan bahwa nggak kadang orang tuh nggak ngeh kalau dia lagi stres. Stres itu jangan mikirin beneran kayak wah stres banget nih gua sampai wah depresi, enggak. Lo bosen aja itu sudah ada ketidakseimbangan sebenarnya. boredom ya, Bosen lo ya, boredom kan, boredom berarti kan lo udah kayak oke, kebosanan gua parah. mau ngapain ya, udah kayak udah nggak seimbang nih, udah mulai jenuh. Nah, lo nggak ngeh kan, lo udah jenuh, akhirnya lama-lama makin tinggi, udah bukan bosan lagi, mungkin udah mulai stres, udah tinggi lagi apa segala macam itu yang mungkin lo repress kan kita nggak tahu. Nah, kebetulan juga pasangan lo bertingkah entah apapun itu, yang biasanya lo marah tapi nggak segitunya, ini sekarang lo bisa marah lebih parah daripada sebelumnya. Bisa jadi. Apalagi kan sekarang, tapi itu sih yang gue paling sorotin adalah informasi tentang apalagi pandemi gini ya. Itu kan hampir nggak ada yang positif ya. Jadi kayak menyebar benih buat stres, buat cemas. Paling enggak lo jadi khawatir, worry. Gitu loh. Makanya paling enggak kalau lo udah mengenali stres ini, supaya stres lo tidak menjadi kronis, lo gue ternyata gue udah terpengaruh banget nih sama apa yang gue baca di berita misalkan, atau enggak lo bisa tahu oh iya kok sekarang gue selama gue di rumah aja gue bisa berantem terus dengan pasangan gue misalkan. Paling enggak pada saat lo ngeh, lo udah mulai bisa menata dirinya paling enggak gue akan melihat atau nge-web atau browsing apa aja, gue perlu nggak browsing hari ini, kayak gitu loh. Udah mulai menata diri pelan-pelan. Nggak semudah itu pasti, tapi paling nggak lo bisa nyoba. Itu skill, San.
Jadi Iya, itu skill betul. lu ngeh aja something wrong di lu aja itu udah skill yang luar biasa karena Yes, banyak orang yang susah dia aware kalau dia tuh lagi memang betul. lagi under stress, dia lagi rasa nggak Hmm. nyaman. Makanya kadang-kadang terapi itu di ruang terapi saat di satu sesi lu cuma lu luangin waktu cuma sekedar ngejelasin apa bedanya thought sama emosi. Ini tuh lu lagi ngerasain ini gitu loh. Iya, iya, Identifikasi iya, lah ya, iya. identifikasi lah ya. Belajar identifikasi. Identifikasi dulu betul. Betul, Itu betul. gitu gitu. Gitu sih. Oke, oke. Ya, dan tadi kalau kita ngomongin yang namanya akut stres, tadi gue udah ngomongin akut stres udah, dan Udah. kronik stres ini kenapa kok penting? Karena ini berhubungan juga dengan gejala fisik lain. Misalkan kalau dalam masa pandemi, pada akut stres dan kronik stres ini, kronik stres ini bisa menjadi jendela Hmm. untuk turunnya imun sistem Hmm. gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi khususnya fungsi imun ya. Fungsi imun itu kan ada supres, imun itu tersupres, ada Hmm. yang imun itu memang meningkat misalkan. Nah, Hmm. chronic stress ini membuat fungsi imun ini bisa tersupres gitu. Suppress tuh apa? Jadi Tekan gitu. terus maksudnya iya, jadi dia tidak bisa melawan virus. Simpelnya kayak gitu. Oke, Dia oke. tidak bisa melawan virus. Nah, Oke. tapi kalau kita bisa mengelola stres yang si akut ini, kita Hmm. kelola kayak misalkan kita nyoba dengan olahraga, tapi secukupnya. Yang penting ada reaksi dari tubuh. Oke, itu udah cukup, udah bisa. Nah, itu bisa membuat imun sistem itu meningkat. Hmm. Gitu. Oke. Jadi sangatlah penting gitu. Oke. Makanya gue nggak tahu ya datanya, tapi gue banyak aware, dari klien gue juga, dari teman-teman sekitar gue, di masa sekarang ini banyak orang sakit, tapi bukan karena corona loh ya, jadi virus lainnya. Jadi Jadi bisa lebih jadi rentan ya. asumsinya ada, ya jadi lebih rentan. Asumsi ini, walaupun ini baru asumsi ya, gue nggak punya data, tapi asumsi gue adalah mungkin bisa jadi ini terpengaruh akibat kondisi sekarang yang Iya, iya, mungkin iya. kecemasan ini mau jadi wabah kecemasan, bisa jadi begitu kan. Iya, kayak misalnya ada kemarin ada yang nanya gue, Mas, dari rumah sakit kenalan gitu. Mas, bener gak sih kok kita lagi ngomongin corona kok nggak lama gue ngerasa dada gue sesek gitu. Halo, Jadi, Man. halo, iya, nggak kedengeran. Halo, Cek, hoi, Man. hoi, nggak kedengeran. Halo, Halo, San, cek, Man. Tadi hilang loh. hilang ya. Dan ntar Lu gue tadi hilang. berapa lama? Nggak apa-apa. Lo ulang aja tadi, ulang. Masih kerekam kan? Masih. Tadi gue Ya udah ngejelasin ulang ada aja. teman gue Yes. dari rumah sakit nanya, Mas, bisa nggak sih kalau kita lagi cerita-cerita tentang corona gitu, lagi sharing-sharing gitu, nggak lama, terus kayaknya dada gue kok sesek gitu ya. Terus itu wajar nggak sih gitu? Itu gimana San? Menurut San? Menurut lo gimana? Well, itu bisa jadi gejala psikosomatis kalau dalam masa sekarang ini. Jadi seolah-olah kan yang masuk ke informasi kita tuh kan kayak dada sesek atau segala macam. Iya. Jadi seolah-olah jadi kayak kayaknya sesek. Kayaknya sesek nih. Akhirnya makin sesek. Seolah-olah kan kayak gitu. Dan gue pernah. Walaupun tetap harus kita cek juga ya. Tapi Betul. kemungkinan kalau dia nggak punya histori atau kita ngelihat berapa hari sebelumnya nggak ada apa-apa, bisa jadi nggak ada apa-apa kan gitu. Iya. Ya maksudnya Gitu. tetap dicek lah ya kalau misalnya ini. Cuma gue dulu pernah punya kasus juga. Jadi keluarganya mengira ini diguna-guna. Nah, terus pokoknya kayak ada apa namanya, ada gejala alergi lah. Karena kan gue pernah baca juga alergi itu relate banget sama stres. Kondisi alergi di kulit. Nah, terus dia itu rasanya agak panas gitu. Gue sih nggak ngeliat detailnya gimana karena perempuan kan. Pakai hijab pula. Tapi cerita dari warganya ketika dia lagi sholat gini. Emang awal tuh keluarganya bilang, oh ini kayak diguna-guna nih, ini nih. Terus ada orang pintar datang, oh ini bener nih, gini-gini gitu. Pas lagi sholat gitu, pas sujud, dia ngerasa kok makin panas ya. Ininya bener nih kayak diguna-guna. Setiap dia sholat dia ngerasa ini makin panas gitu. Nah itu sebenarnya ya kita nggak tahu sih
eh, itu ada efek goibnya apa enggak, karena bukan kompetensi kita juga. Cuma gue sih nebaknya itu lebih kepada karena dia terlalu terpreokupai sama eh, omongan orang. Prekupa itu apa Mas Firman? Anjir, kena gue. Terfokus, tertuju pada satu titik bahwa ini memang penyakit yang diguna-guna sama orang, Ya, terus kiri kanannya semua ya, orang ngomong yang itu juga, nggak ada yang yes, yes, nggak ada yes. yang kasih masukan lain gitu ya, ya gitulah, nggak ada yang kasih informasi lain, Hmm, sehingga pas dia ngerasain, mungkin waktu pada saat dia sujud memang aliran darahnya membuat dia, atau mungkin suhunya lagi membuat dia lebih hangat, tapi pikiran dia mempersepsikan itu sebagai oh bener nih gitu. Ya memang, ya seperti yang kita obrolin di episode kemarin itu kan. Hmm. Jadi memang persepsi itu sangatlah penting Hmm. gitu loh. Apa yang kita pikirin itu penting karena hubungannya dengan apa? Dengan reaksi tubuh, reaksi otak dan Betul. sebagainya gitu. Betul. Tapi ya tadi ngomongin yang lo sesak nafas, Hmm. mungkin sebelum kita tutup ngobrol-ngobrolnya, gue mau kayak ngasih tips gitu kali ya tentang breathing exercise gitu. Boleh. Karena breathing exercise ini berguna juga pada saat kita mungkin ngerasain stres, kita udah nggak bisa mikir lagi, boro-boro mau natap pikiran orang Hmm. lagi kalut, gimana caranya kan Hmm. gitu. Hmm. Nah, kebetulan penelitian gue juga tentang breathing exercise ini, man. Hmm. Gitu, cuma breathing exercise-nya menggunakan biofeedback. Jadi kita bisa ngelihat respiratory kita melalui kayak semacam layar kecil gitulah. Pakai Tapi ini alat bisa lah ya, dilakukan pakai tanpa alat alat, ya. tanpa alat. Oh, Pakai alat, nggak pakai pakai alat alat. juga bisa ya? Bisa ya, tujuannya nantinya tanpa alat kita udah bisa ngelakuin itu. Gitu. Tapi Oke. by the way, uh, jadi gini kan kalau teman-teman pada ingat dua sistem stres kita kan salah satunya adalah meningkatkan detak jantung. Hmm. Kan gitu pada saat kita stres meningkatkan detak jantung kan tuk 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 kan gitu. Nah, Hmm. breathing exercise ini tujuannya adalah menurunkan detak jantung kembali ke seperti semula sebelum kita merasakan stres. Hmm. Gitu. Atau kita akan mengaktifkan yang namanya sistem parasimpatetik. Karena detak jantung meningkat itu akibat dari simpatetik, saraf simpatetik itu aktif kan. Gitu. Nah, kita mengaktifkan parasimpatetik ini dengan cara breathing exercise. Hmm. Caranya gini, man. Jadi pada saat kita ngerasa stres gitu ya, kita bisa menarik nafas, tarik nafas pelan-pelan, lalu hitung. Hitung itu sambil dalam hati hitung 1, 2, 3 sampai ngerasa ini sudah dalam itu sudah mentok gitu ya. Itu Hmm. hitungan setiap orang akan berbeda-beda. Jadi misalkan gue bisa aja kayak tarik nafas, hitungan kelima gue baru oke, ini udah mentok, terus gue turunin lagi, keluarin nafasnya pelan-pelan sambil dihitung sampai nafasnya habis hitungan kelima juga misalkan. Jadi di ini dulu, di adjust dulu. Setiap orang beda-beda. Bisa hitungan ketiga udah mulai nggak nyaman, oke keluarin pelan-pelan sampai hitungan ketiga lagi, bisa juga kayak gitu. Jadi pada saat kita tarik nafas, perutnya digelembungkan gitu pelan sambil hitung, lalu keluarkan pelan gitu. Itu terus dilakukan, tarik nafas itu sampai paling nggak 5 menit atau 30 kali hitungan nafas. San, berarti kalau lo bilang tadi perutnya digembungkan, ini pernapasan diafragma dong? Apapun namanya, gitu. Kalau gue meneliti ini sebagai heart rate variability biofeedback. Heart rate variability biofeedback itu adalah, wah, gue jelasin lagi ya. Oke. Di antara detak jantung itu ada gitu. variabilitas. Jadi di antara detak jantung itu ada variabilitas. Kalau kan jantung kan gini, dek kan gitu. Di antara detak jantung itu ada variability namanya. Kalau detak jantungnya meningkat, kalau detak jantungnya dek cepat, itu variabilitasnya menurun. Kalau detak jantungnya normal, dek variabilitasnya meningkat. Nah, tujuan kita adalah meningkatkan variabilitas detak jantung tersebut supaya detak jantungnya jadi lebih slow. Gitu.
Tapi bener tadi sampai lo bisa ngerasain detak jantung itu sudah mulai nyaman lagi, kondisi Oke. tubuh lo kayaknya udah oke, lo udah bisa berpikir Hmm. lagi gitu. Biasanya dilakukan 5 menit paling enggak. Yang Berat. paling bagus man, lo ngelakuin itu setiap hari. Iya, Setiap hari itu lo lakuin di jam yang sama. betul Misalkan baru betul. bangun tidur. Kenapa dia di jam yang sama? Supaya kondisi sistem biologis lo itu um, bisa menyesuaikan gitu. Jadi Hmm. di jam yang ini lo akan menyesuaikan. Atau Iya. lo juga bisa ngelakuin pada saat lo stres. Iya iya Gitu. iya. Karena kan tujuannya adalah kita merubah sistem stres kita yang Hmm. mungkin selama ini kita gampang stres. Hmm, hmm. Nah, kalau dilakukan tiap hari paling nggak 3 minggu, 4 minggu, mungkin udah bisa kelihatan perbedaannya nanti. Iya iya. Tadi Gitu. berarti ini pernapasan perutnya yang digelembungin. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin diafragma, ini kan pernapasan diafragma sama pernapasan umum pernapasan biasa. Kalau pernapasan biasa tuh kerasa apa dada lu yang ngembang kempis. Kalau misalnya Ya, perut ya. perut perut lu yang mengembang tadi kata lu, berarti ini lebih ke diafragma. Nah, memang Yes. bisa lebih dalam sih kalau pakai perut. Terus tadi tarikan nafas pertama itu dihitung dan setiap orang kemungkinan besar pasti beda-beda ya. Beda-beda. Jadi setiap tarik satu dalam hati berapa nih mentoknya? Oh 5. Nah, Terus keluarin lagi pelan-pelan, hitung juga. sampai habis. 5 lagi misalkan sampai habis. 5 lagi, lo tarik lagi. Pelan gitu. Karena setiap orang beda, yang penting nyaman. Tarikan kedua lo hitung Senyamannya, juga jangan nggak? Apa nggak lo hitung juga. hitung juga? Oke, Hitung. Lo fokus ke hitungan juga gitu. oke, Jadi lo fokus ke nafas lo oke. gitu. That's good, that's Nah, good. nanti itu kan latihan ya. Nanti misalkan sebulan berikutnya lo coba 4. Misalkan tadi 3, terus Hmm, 4. Jadi bisa meningkat man. Makin hmm, lama makin dalam cara lo bernafasnya. hmm. Dan itu Itu. Jadi kata terukur. 30 kali ya, 30 kali tarik buang. Paling nggak segitu ya. Ya, Dan harus gitu. idealnya rutin, bagusnya pagi gitu ya. Nggak harus pagi, di jam yang sama yang penting. Oke. Gitu, di jam yang sama sih. Oh, idealnya sih kayak gitu. Atau pada saat lo ngerasa stres. Hmm, tapi ya nanti ya ini kita bahas lagi belakangan. Kita bahas Tapi belakangan. tapi kalau misalnya Gitu. dari CBT kan ini cuma cuma first aid aja ya, pertolongan pertama lah ya. Iya, karena kan di kondisi tertentu kita nggak bisa menata pikiran karena CBT kan arahnya ke sana kan, Hmm, cognitive restructure. hmm, Tapi pada saat terlalu tinggi emosinya, stresnya, limbik sistemnya terlalu aktif, ya kita nggak bisa berpikir apa-apa, tidak oke. bisa kontrol apa segala macam, Ya, gitu sih. jadi buat yang dengerin juga, eh, kalau mau ngelakuin ini apa yang Insan tadi share, boleh. Cuma jangan stop sampai situ doang. Tetap pemaknaan itu adalah yang apa istilahnya ya, yang intinya inti gitu ya. Gimana lo lihat perspektif, lo memandang sesuatu, memaknai sesuatu itu penting juga. Tapi dengan breathing exercise ini memudahkan lo lah ya. Memudahkan udah pasti Hmm. karena ya tinggal dilakuin aja sebenarnya kan, Mm-mm. nggak usah mikir. Gampang. Behavioral. Ya behavioral Oke, gitu. sip. Ada lagi nggak yang mau dibahas, Oke. Mas Ins? Itu dulu sih satu-satu biar nggak Satu-satu, keblinger. banyak keblinger. Oke. Kalau gue tutup kali ya. Oke. Oke. Thank you Insan udah sharing banyak mengenai acute itu. Akut, stres, Shoot. stres, Oke, shoot. stres akut dan stres kronis. Dan juga terakhir nih Oke. ada breathing exercise nih. Kayaknya judulnya gue pakai breathing exercise ya, biar clickbait. Bisa. Nah, nah Boleh. kalau ada yang mau para pendengar nih atau yang menyaksikan di YouTube atau di IGTV, kalau ada yang mau ditanya ke Insan gitu, karena nggak setiap hari nih Insan bisa kita bajak kayak gini nih. Monggo boleh komen, boleh ke Insannya, Insan underscore if ya. IF, at, IF. at if atau ke Instagram gue di firman.ram.dani atau di Instagram mainandband.id atau Facebook di mainandband.id juga atau di website kita di www.mainandbrand.id atau di YouTube kita di Mind and Brand Indonesia atau di podcast kita. Gue sebenarnya nggak begitu
lihat podcast kayaknya sih banyak ya di platformnya, tapi yang gue ingat tuh ada di Anchor, di Google Podcast, sama di Spotify gitu. Oke, thank you Insan. Kita ngobrol-ngobrol Sip, sip, lagi thank you, man. besok, besok atau lusa lah ya, kita cari waktu lagi ya. Oke, Boleh. Oke. terima kasih sudah mendengarkan juga yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Semoga manfaatnya ini menyebar karena pastinya ini konten edukatif dan eh, ya bisa menginspirasi banyak orang insya Allah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, San. Ya, ya, bye.